Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan mengenai evaluasi pelatihan yang akan dipresentasikan oleh ketiga orang dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Dewi Amanah Nur Imani, yang kedua Retna Ayu Safitri, dan yang ketiga Hanis Ristianingrum, yaitu saya sendiri. Program pelatihan secara mendasar sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja suatu lembaga, di mana program pelatihan itu pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas lembaga tersebut. Dalam manajemen suatu lembaga, ada beberapa fungsi pokok yang menyertai. Di antaranya adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actualing, dan evaluasi atau controlling. Lembaga di mana memerlukan pelatihan sebagai salah satu bentuk pengembangan dalam lembaga tersebut itu memerlukan adanya fungsi evaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak dan efektivitas suatu program pelatihan yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi pelatihan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi program merupakan salah satu dari mata rantai sebuah sistem pelatihan. Dan jika dilihat dari waktu pelaksanaannya, kegiatan evaluasi ini dapat berada di awal proses perencanaan kegiatan pelatihan, di tengah proses pelaksanaan, pada akhir penyelenggaraan pelatihan, atau setelah kegiatan pelatihan itu selesai. Untuk itu, evaluator harus mempertimbangkan dua hal, yakni jenis atau model evaluasi ketika akan melakukan program pelatihan. Staffelblum dan Singfield menyatakan bahwa evaluasi adalah proses yang menyediakan informasi yang kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang akan dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, serta meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Pendapat lain menyatakan bahwa evaluasi itu adalah proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta menyusun program selanjutnya. Kemudian ada Griffin dan Nix yang menjelaskan bahwa dalam evaluasi itu terdapat pengukuran, penilaian, serta evaluasi sendiri yang bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Dan pengukuran di sini diartikan sebagai kegiatan yang membandingkan antara hasil pengamatan dengan kriteria. Nah, sedangkan penilaian itu sendiri merupakan sebuah kegiatan untuk menafsirkan dan menjelaskan hasil dari tahap pengukuran. Kemudian, evaluasi merupakan sebuah penetapan akhir dari nilai atau implikasi perilaku. Kemudian ada Brikerhoff yang memiliki pendapat bahwa sebuah evaluasi ketika dilaksanakan ada tahap awal yang harus dilakukan oleh si evaluator, yaitu untuk menentukan fokus yang akan dievaluasi dan bentuk desain yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar evaluasi ini harus jelas dan ada tujuannya. Di dalam evaluasi pun harus ada perencanaan bagaimana pelaksanaannya nanti. Kemudian harus dilakukan pengumpulan data, menganalisis, dan membuat interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan, serta kemudian membuat laporan. Untuk itu, evaluator juga harus melakukan pengaturan terhadap evaluasi dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi secara keseluruhan. Dari pendapat yang telah dipaparkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta menyajikan sebuah informasi, yang kemudian informasi itu dapat kita gunakan sebagai dasar dari pembuatan sebuah keputusan, atau sebuah penyusunan kebijakan, maupun penyusunan untuk program selanjutnya. Lalu, tujuan dari adanya evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat serta objektif mengenai suatu program. Informasi sendiri dapat berupa pelaksanaan sebuah program atau hasil yang telah dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan
serta pemanfaatan hasil evaluasi yang akan difokuskan kepada program tersebut, yaitu berupa pengambilan keputusan mengenai apakah suatu program akan dilanjutkan, diperbaiki, ataupun dihentikan. Selain itu, dapat digunakan pula untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun untuk penyusunan kebijakan terkait dengan program. Ahli kemudian banyak mengembangkan mengenai model dan evaluasi program pelatihan. Maka itu dalam studi mengenai evaluasi kita menjumpai model-model dan sistematika atau format yang berbeda. Yang pertama adalah discrepancy model atau PROFUS. Evaluasi ini juga disebut sebagai kesenjangan program. Kesenjangan program sendiri diartikan sebagai suatu keadaan antara harapan dan hasil pelaksanaan, realita dan ekspektasi gitu ya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang telah ditentukan dengan pelaksanaan dan hasilnya. Atau dengan kata lain, model ini adalah menganalisis program, apakah layak diteruskan, ditinggalkan, atau malah sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada model evaluasi CIPP. Konsep evaluasi model CIPP ini meliputi konteks, input, proses, dan produk gitu. Nah, konsep tersebut itu menurut konsep ini tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi memperbaiki. Evaluasi model CIPP ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya, baik itu proyek, program, maupun institusi. Nah, Nana Sujana dan Ibrahim itu menerjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut. Yang pertama, konteks ya. Konteks di sini adalah situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan, seperti misalnya masalah pendidikan yang dirasakan, keadaan ekonomi negara, pandangan hidup masyarakat gitu. Jadi konteks ini mempengaruhi tujuan dan juga strategi. Kemudian yang kedua yaitu input. Sarana, modal, bahan, ataupun rencana strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu proses, yaitu suatu pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana atau modal atau bahan tersebut di dalam kegiatan nyata di lapangan. Dan yang keempat yaitu produk, ya, yaitu hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu model Alkin ya. Alkin sendiri mengemukakan terdapat 5 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu sistem assessment, yaitu untuk memberikan informasi tentang keadaan dari suatu sistem. Kemudian yang kedua yaitu program planning. Maksud dari program planning itu yaitu untuk membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu program implementation, yaitu menyiapkan informasi apakah suatu program sudah diperkenalkan kepada kelompok yang sesuai dengan sebagaimana yang direncanakan gitu. Kemudian yang keempat yaitu program improvement, yaitu memberikan informasi tentang bagaimana suatu program itu dapat berfungsi atau berjalan. Dan yang kelima yaitu program certification, yaitu memberikan informasi tentang nilai atau manfaat dari suatu program. Model evaluasi pelatihan selanjutnya adalah model Kirkpatrick. Menurut Kirkpatrick, dia adalah seorang ahli evaluasi program pelatihan dan juga di bidang pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan mencakup 4 level evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi reaksi, di mana peserta pelatihan
mengukur kepuasan peserta itu. Pelatihan tersebut dianggap efektif jika prosesnya dirasa menyenangkan dan memuaskan, sehingga para peserta akan tertarik dan memiliki dorongan atau motivasi untuk terus belajar dan berlatih. Kepuasan peserta itu dapat dikaji atau dapat diukur dari beberapa aspek, misalnya dari materi yang diberikan, fasilitas yang tersedia, media yang disediakan, waktu pelaksanaan, serta lain-lainnya. Selain itu, untuk mengukur rasa puas dari peserta dapat melakukan dengan angket, sehingga dengan cara itu lebih mudah dan efektif. Kemudian, level lainnya adalah evaluasi belajar. Mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 3 hal itu yang diajarkan selama dalam pelatihan. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas program pelatihan, ketiga aspek tersebut itu perlu untuk diukur. Jika dalam 3 aspek itu terdapat peningkatan, maka pelatihan bisa dikatakan berhasil, dan begitu pula sebaliknya. Jika tidak ada peningkatan atau malah menjadi menurun, maka pelatihan tersebut dapat dikatakan gagal. Dalam pengukuran ini bisa dilakukan dengan reaction sheet dalam bentuk angket. Kirkpatrick juga menyebutkan bahwa dalam menilai hasil belajar dapat dilakukan dengan kelompok pembanding atau antara yang ikut pelatihan dengan yang tidak. Dalam menilai hasil belajar dapat pula dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan post-test peserta pelatihan. Kemudian level lainnya adalah evaluasi perilaku. Dengan menilai yang difokuskan pada perubahan tingkah laku peserta setelah selesai mengikuti pelatihan. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan perilaku peserta sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan, atau misalnya dengan mengadakan survei dengan pelatih, atasan, maupun bawahan peserta pelatihan setelah mereka kembali di lingkungannya. Kemudian level yang terakhir adalah evaluasi hasil. Evaluasi ini dilakukan pada hasil akhir pelatihan, difokuskan pada akhir pelatihan. Evaluasi hasil dapat dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok peserta, mengukur kemampuan peserta sebelum dan sesudahnya, apakah ada peningkatan atau tidak. Oke, kemudian model evaluasi pelatihan yang model SCADE. Yaitu model ini menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment. Dan membedakan adanya 3 tahap dalam proses pelatihan, yaitu konteks, proses, dan hasil. Stack menyatakan apabila kita menilai suatu pelatihan, kita melakukan perbandingan yang relatif antara program dengan program yang lain, atau antara suatu program dengan standar tertentu. Penekanan dalam model ini, penekanan yang ada di dalam model ini adalah bahwasanya evaluator yang membuat penilaian tentang program pelatihan yang akan dievaluasi. Stack juga mengatakan bahwa description di suatu pihak akan berbeda dengan judgment pihak lain. Dalam model evaluasi ini, konteks atau masukan, proses dan hasil data dibandingkan tidak hanya dengan menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar untuk menilai manfaat dari program tersebut. Kemudian model evaluasi Brinkerhoff. Di sini Brinkerhoff mengemukakan adanya 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama. Di antaranya yang pertama adalah fixed versus emergent evaluation design. Desain evaluasi yang tetap atau fix ditentukan dan direncanakan secara sistematis sebelum adanya pelaksanaan. Rencana analisis ini dibuat sebelumnya, di mana pemakai akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuannya. Kebanyakan evaluasi formal yang dibuat secara individu itu dibuat berdasarkan desain fix ini,
karena tujuan program telah ditentukan dengan jelas sebelumnya, dibiayai dan melalui sebuah usulan atau proposal evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu ada formative versus summative evaluation. Evaluasi formatif tujuannya untuk memperoleh informasi yang membantu memperbaiki program. Jadi evaluasi ini itu dilaksanakan saat pelaksanaan program tersebut. Fokus evaluasi pada kebutuhan yang akan dirumuskan oleh karyawan atau orang-orang yang berada di dalam program tersebut. Evaluator juga sering menjadi bagian di dalamnya. Oke, kemudian evaluasi ini lebih memberikan penekanan kepada usaha memberikan informasi yang berguna secepatnya bagi perbaikan program pelatihan. Nah, kemudian evaluasi sumatif itu digunakan untuk menilai manfaat suatu program sehingga hasil dari evaluasi akan dapat menentukan bahwa suatu program tersebut akan layak untuk diteruskan atau sebaiknya diberhentikan. Fokus evaluasi ini ada pada variabel-variabel yang dianggap penting bagi sponsor program atau pembuat keputusan. Waktu pelaksanaan evaluasi ini terletak pada akhir dari program tersebut. Yang ketiga, kemudian experimental and quasi-experimental design versus natural or unobtrusive. Evaluasi ini memakai metodologi penilaian klasik. Tujuan dari penelitiannya untuk menilai manfaat suatu program yang diujikan. Apabila dalam prosesnya sudah diperbaiki, evaluator harus melihat dokumen-dokumen atau seperti tes atau yang lainnya. Strategi pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen formal seperti tes, survei, kuesioner, dan lain. Nah, teman-teman sekalian, agar proses evaluasi itu berjalan secara sistematis, maka diperlukan langkah-langkah evaluasi program pelatihan. Di antaranya ada 4, ya. Yang pertama yaitu menyusun desain evaluasi. Nah, langkah pertama dalam evaluasi itu adalah menyusun rencana evaluasi yang menghasilkan desain evaluasi. Pada langkah ini, evaluator itu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi. Mulai dari menentukan tujuan evaluasi, model yang akan digunakan, kemudian informasi yang akan dicari, serta metode pengumpulan dan analisis data. Apabila langkah pertama dapat menghasilkan desain evaluasi yang cukup komprehensif dan rinci, maka sudah dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan evaluasi yang akan dilaksanakan. Rancangan atau desain evaluasi itu biasanya disusun oleh evaluator setelah melakukan diskusi dan ada kesepakatan dengan pihak yang membiayai kegiatan evaluasi atau sponsor. Namun, memang ada kalanya rancangan itu disusun oleh evaluator untuk dijadikan bahan mengadakan negosiasi dengan sponsor tersebut gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan instrumen pengumpulan data. Setelah metode pengumpulan data ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk instrumen yang akan digunakan serta kepada siapa instrumen tersebut itu ditujukan, atau istilahnya itu adalah responden gitu. Kemudian setelah itu perlu dikembangkan butir-butir dalam instrumen. Berbagai pertimbangan mengenai berapa banyak informasi yang akan dikumpulkan, kemudian instrumen dikembangkan sendiri, mengadopsi ataupun menggunakan instrumen baku dari instrumen yang sudah ada sebelumnya. Untuk memperoleh data yang valid, maka instrumen yang digunakan tuh harus memperhatikan masalah validitas dan reliabilitas. Jadi selain hal tersebut, masalah efisiensi dan efektivitas itu harus tetap diperhatikan, teman-teman. Jenis-jenis instrumen yang paling sering digunakan untuk pengumpulan data
dalam evaluasi program pelatihan itu adalah dalam bentuk tes, apalagi angket, kemudian checklist pengamatan, wawancara, atau evaluator sendiri sebagai instrumen tersebut. Kemudian, yang ketiga, yaitu mengumpulkan data, analisis, dan judgement. Nah, langkah ketiga ini itu merupakan tahapan pelaksanaan dari apa yang telah dirancang pada langkah pertama dan juga kedua tadi. Pada langkah ketiga ini, evaluator itu terjun ke lapangan untuk mengimplementasikan desain yang telah dibuat, mulai dari mengumpulkan dan menganalisis data, menginterpretasikan, kemudian menyajikan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami, komunikatif gitu. Jadi pengumpulan data dapat dari populasi maupun dengan menggunakan sampel. Apabila menggunakan sampel, maka harus representatif mewakili populasi oleh karena harus memperhatikan teknik sampling yang baik. Jadi berdasarkan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan juga dibuat judgement berdasarkan kriteria maupun standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil judgement tersebut kemudian disusun tuh rekomendasi kepada penyelenggara kegiatan pelatihan maupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan kegiatan pelatihan. Nah, langkah ketiga ini itu merupakan proses esensial dari kegiatan evaluasi program pelatihan di mana terjadi dialog antara evaluator dengan objek evaluasi, begitu. Nah, hal yang harus diperhatikan oleh evaluator pada tahap ini adalah masalah etika dan penguasaan setting atau latar di mana evaluasi itu dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyusun laporan hasil evaluasi. Menyusun laporan merupakan langkah terakhir kegiatan evaluasi program pelatihan. Laporan disusun sesuai dengan kesepakatan kontrak yang ditandatangani. Misalnya, dalam kontrak disepakati bahwa laporan dibuat 2 jenis laporan dengan sasaran atau penerima laporan yang berbeda. Dapat disepakati pula bahwa penyampaian laporan secara tertulis dan ada kesempatan presentasi. Langkah terakhir ini itu erat kaitannya dengan tujuan diadakannya evaluasi. Oleh karena itu, gaya dan format penyampaian laporan itu harus disesuaikan dengan penerima laporan itu sendiri. Jadi begitu teman-teman presentasi dari kelompok kami. Apabila ada komentar atau pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan untuk silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hayatul Fatah bi'ilmi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.